Nama Joko Widodo malang melintang di jagat media dalam beberapa tahun terakhir. Dianggap sukses membangun Solo, Jokowi ikut dan menang di Pilkada DKI Jakarta. Di 2014, PDI Perjuangan menjadikannya salah satu bakal calon presiden Indonesia. Liputan berikut adalah sekelumit rekam jejak Jokowi. Joko Widodo menggebrak Jakarta setelah terpilih menjadi Gubernur DKI periode 2012-2015. Gaya belusukannya yang memberi ruang partisipasi keluarga menjadi daya tarik tersendiri. Gaya ini sudah diterapkan Jokowi sejak menjabat wali kota Solo. Moncernya karir politik Jokowi diawali saat terpilih sebagai wali kota Solo selama 2 periode. Pengalamannya sebagai pengusaha mebel yang pernah berkeliling Eropa memberi inspirasi untuk menata kota Solo seperti kota-kota di Eropa. Lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ini pernah mendapat penghargaan dari City Mayors Foundation sebagai wali kota terbaik nomor 3 di dunia. Jokowi dinilai berhasil mengubah Surakarta dari kota dengan banyak tindak kriminal menjadi pusat seni dan budaya. Program Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar menjadi andalannya memperbaiki pelayanan publik. Dan pada April lalu, program ini mendapat penghargaan dari Bappenas karena mencapai target Millennium Development Goals. Pembenahan saluran air seperti normalisasi kali dan waduk, serta penataan pemukiman penduduk digeber dalam hampir 2 tahun belakangan. Namun belum lagi tuntas masalah Jakarta. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menunjuk Jokowi untuk maju dalam pemilihan presiden 2014. That is so fenomenal baru. Dia memang kelihatannya keluar dari suatu budaya populer di Jawa ya. Dia betul-betul populer ya. Kepingin ya tadi approach-nya lebih kepingin mensejahterakan ya. Tapi Indonesia itu Sabang Merauke ya. Itu tidak Surakarta, tidak Jakarta, belusuan Jakarta itu. Lelaki kelahiran Surakarta 53 tahun ini menggandeng Yusuf Kala sebagai bakal capresnya. Mereka diusung partai koalisi yang terdiri dari PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura. Nah, kita harus mau mulai mencari figur, ya kan? Dan ketika ada figur yang menurut saya memiliki sebuah resonansi yang kuat, ada hope yang tertuju pada yang bersangkutan, menurut saya kita juga harus mau mengatakan bahwa kita harus mau menerima itu sebagai sebuah kenyataan. Jadi saya kira kita tidak dalam konteks mengganggu, menghentikan dan sebagainya. Cuman memang kita ingin memberikan sebuah ruang pengabdian yang lebih luas, ya, yang lebih besar dalam konteks nasional jadinya. Selain optimisme, keraguan juga menggelayut pada pencapresan Joko Widodo. Jokowi belum punya pengalaman pemerintahan di tingkat nasional, satu. Termasuk pengalaman politik, pengalaman berpolitik praktis di tingkat nasional. Misalnya bagaimana melakukan lobby-lobby 24 jam sehari, 7 hari seminggu dengan para politisi di DPR. Atau para pimpinan partai yang ada di tingkat nasional. Itu kan Jokowi masih belum memiliki pengalaman itu. Jokowi dikenal sebagai orang yang berlatar belakang pengusaha. Pengusaha yang berarti pemahaman ekonominya lebih banyak mikro. Sementara untuk mengelola politik nasional itu diperlukan pemahaman kecakapan di bidang ekonomi makro. Menyangkut fiskal, menyangkut inflasi dan segala macam yang terkait dengan ekonomi makro. Selain permasalahan ekonomi, setidaknya ada 3 garis besar yang harus menjadi fokus Jokowi jika terpilih menjadi presiden. Tim pemenangan Jokowi mencatat dalam 10 tahun terakhir, negara absen dalam perannya membangun infrastruktur, menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, dan rasa aman hidup bernegara.